Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kemerdekaan, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok tauladan kita semua. Beliau adalah manusia yang berhasil mendapatkan julukan Al-Mustafa, manusia pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara marilah kita berperan dalam membangun bangsa menjadi generasi emas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, peran pemuda muslim dalam membangun bangsa menjadi generasi emas yang diridhoi adalah insyaallah tema khutbah pada kesempatan kali ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak lain adalah hasil perjuangan bangsa kita, terutama yang diinisiasi oleh para pemuda di masa itu. Oleh karena itu maka para pemuda ini sangat menentukan bagaimana masa depan sebuah bangsa. Maka penting sekali untuk agar supaya pemuda-pemuda kita ini menjadi pemuda yang generasi emas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa depan bangsa kita ini sangat bergantung kepada mereka, kepada kita yang masih merupakan para pemuda, bergantung kepada generasi-generasi kita yang masih merupakan pemuda. Apakah mereka ini merupakan generasi emas ataukah tidak generasi emas, dan apakah mereka ini adalah generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ada 4 poin yang ingin disampaikan pada kesempatan ini, bagaimana caranya membangun generasi emas yang diridhoi. Yang pertama adalah membekali diri dengan iman, ilmu dan akhlak mulia. Kalau ingin melihat apakah generasi kita, pemuda kita ini adalah generasi yang gemilang,
maka lihatlah bagaimana tingkat keimanan mereka. Karena iman adalah fondasi, kemudian ilmu adalah alat untuk menghadapi tantangan zaman, dan akhlak mulia adalah cerminan keindahan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Yang pertama tentu pondasinya adalah iman. Jadi umat yang beriman ini adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau generasi kita ini ingin menjadi generasi yang hebat, yang pertama iman dulu. Apakah mereka merupakan orang-orang yang imannya kuat, yang imannya kokoh bagaikan batu karang, atau sebaliknya? Karena syarat tinggi derajat Allah yang akan diberikan kepada mereka itu adalah iman. Jadi imannya kokoh, baru kemudian ilmu. Setelah imannya kokoh, ilmu. Jadi jangan hanya iman tapi ilmu. Jangan hanya ilmu tapi iman. Maka para ahli tafsir menyebutkan bahwa tinggi derajat manusia itu diukur oleh iman. Kalau dia beriman, dia tinggi derajatnya. Kalau dia tidak beriman, dia rendah derajatnya. Dan orang-orang yang beriman ini akan lebih tinggi lagi jika mereka ini memiliki ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat. Ilmu yang kuat ini akan hebat lagi kalau seandainya dengan keilmuan itu dia memiliki akhlak yang mulia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tingginya derajat yang dimaksud adalah di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakhlak mulia akan ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia akan berada selalu di atas, akan selalu mendapatkan kehormatan, penghormatan, dan di akhirat akan mendapatkan naungan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka menurut para ahli, jika seorang ingin bahagia, intinya adalah ilmu. Jadi kalau seorang itu memiliki ilmu dan sadar akan ilmunya, maka dia akan bahagia. Dalam Islam, dalam hadis dikatakan thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sementara ilmu adalah pangkal daripada kebahagiaan, maka Islam itu hakikatnya adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk bahagia. Karena kalau ilmunya kalah, maka pasti tidak bahagia. Jadi ilmu adalah fondasi setelah adanya keimanan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, pemuda itu atau generasi muda itu harus menjadi penggerak kebajikan dan agen perubahan positif. Jadi pemuda-pemuda ini harus berani bergerak. Jangan diam, jangan hanya menjadi konsumen game. Tidak ada gerakan, tidak ada produktif, yang ada konsumtif, bahkan banyak hura-hura. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, janganlah kalian tolong-menolong di dalam dosa dan melakukan pelanggaran. Generasi muda yang baik adalah generasi yang mampu saling bahu-membahu,
yang saling mendorong dengan sesama temannya kepada hal-hal yang positif. Karena kadangkala generasi muda ada kalanya dia saling bahu-membahu dalam segala hal. Bahkan kadang-kadang yang negatif pun dia biarkan saja, ini tidak bagus. Yang bagus ini adalah tolong menolong dalam kebaikan. Maka dalam ayat itu dikatakan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu pedih siksaannya. Artinya bagi mereka yang tidak tolong menolong dalam kebaikan ini bahaya, mengancam. Ini akan dahsyat bahayanya, karena seringkali keburukan itu timbul karena tidak adanya kepedulian dari kawan-kawan yang tidak berusaha untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kadang-kadang untuk mengingatkan temannya malu atau khawatir tersinggung, sehingga terjadilah hal-hal yang kurang bagus. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan profesionalisme. Jadi generasi muda yang diridhoi itu adalah generasi yang belajar untuk jujur dan profesional. Maka di dalam ayat lain dikatakan bahwa as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Di antara tanda atau syarat atau hal yang akan membuat suksesnya generasi muda, cirinya adalah 1, sabar, 2, jujur. Jadi ini sikap. Jadi generasi muda harus ditumbuhkan sifat-sifat kejujuran. Jangan sebaliknya dibiasakan sifat-sifat tidak jujur, sifat-sifat tidak profesional, sifat-sifat asal-asalan. Dia harus kita ajarkan, mereka harus kita tumbuhkan sikap-sikap jujur, sikap-sikap profesional. Nah, ini kadang-kadang di lingkungan kita kadang-kadang sudah acuh tak acuh, bagaimana menghargai kejujuran itu lebih utama dibanding dengan hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Sesungguhnya Allah senang ketika seseorang itu bekerja, dia bekerja dengan penuh profesional. Ini penting untuk kita renungkan, apakah generasi kita ini sudah kita arahkan ke arah itu. Jangan sampai generasi kita kalah jujurnya, kalah profesionalnya dibanding dengan generasi yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah menjadi berkat ukhuwah dan penebar perdamaian. Ini penting di kita dengan berbagai perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus mampu menyadarkan generasi kita agar mereka menjadi berkat ukhuwah, menjadi penebar perdamaian. Jadi sejak kecil, sejak dini kita betul-betul arahkan mereka untuk bisa hidup berdampingan dengan segala perbedaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat atau dirahmati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya ini menarik dari innamal mu'minuna ikhwatun ini. Di antara ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin.
Ini ayat mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan di antara satu dengan yang lainnya saling mengejek. Nah, ini saling mengejek ini yang menimbulkan tidak adanya perdamaian. Saling mengejek, saling menghina, saling mengumpat. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqu su'adzan. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah su'udzon. Su'udzon di antara satu dengan yang lainnya, karena su'udzon itu adalah di antara yang akan menimbulkan perpecahan. Dan ayat selanjutnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, kalian diciptakan itu berbeda-beda. Oleh karena itu maka saling mengenallah. Lita'arafu, dan yang paling mulia di antara kalian itu bukan apa-apa, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan fisik, bukan warna kulit, tetapi adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pemuda yang betul-betul diridhoi Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengarahkan generasi muda kita, kalau kita sudah tidak muda lagi, agar mereka menjadi generasi emas yang betul-betul insyaallah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhulil jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum waqtina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.